Kompetisi Bundesliga Jerman kerap kali lahirkan sosok pelatih hebat, mulai dari Jurgen Klopp yang kini berjaya bersama Liverpool, Thomas Tuchel yang sudah tangani sejumlah klub kenamaan dunia, sampai Hansi Flick yang kini tangani timnas Jerman. Pada masa sekarang terdapat pula sejumlah pelatih jempolan yang kerap tebar ancaman. Misalnya saja Julian Nagelsmann yang baru memenangkan trofi Bundesliga pertamanya. Lalu ada Adi Hatter yang merupakan tokoh di balik kekejaman Mönchengladbach saat bantai FC Bayern. Dan satu lagi sosok yang tak boleh ditinggalkan adalah Gerardo Seoane, pria di balik kemudi Bayer Leverkusen yang tampil mengesankan pada musim 2021-2022. Dalam setidaknya kurun waktu 5 tahun terakhir, Gerardo Seoane menjadi pelatih pertama Bayer Leverkusen yang membawa klub duduk di tangga ketiga klasemen akhir. Gerardo Seoane adalah sosok pelatih karismatik yang memiliki ketenangan luar biasa ketika menemani anak asuhnya bermain. Jejak karir Gerardo Seoane. Di usia 19 tahun, Gerardo sudah meninggalkan kampung halaman untuk menimba ilmu sepak bola sebagai seorang pemain. Dia yang bermukim di Swiss terbang ke Spanyol untuk meniti karir bersama Deportivo La Coruña. Bermain untuk klub asal Galicia membuat Gerardo mendapat banyak sekali pengalaman. Menurutnya, seorang pemain sepak bola butuh adaptasi cepat. Mereka dituntut untuk mengikuti segala perubahan yang datang tiba-tiba untuk bisa bertahan di tim utama. 4 tahun tampil bersama Deportivo, Gerardo lalu putuskan pulang ke Swiss untuk bergabung dengan tim-tim seperti Aarau, Grasshoppers, sampai yang terakhir klub masa kecilnya, Luzern. Tak banyak menghabiskan waktu jadi seorang pemain, Gerardo putuskan pensiun di usia 32 tahun. Dia merasa bahwa meramu permainan jauh lebih menarik ketimbang berlari-lari di lapangan. Ada perbedaan besar antara keduanya, di mana menjadi seorang pelatih disebutnya punya tantangan yang jauh lebih besar. Gerardo yang kini berusia 43 tahun mengaku sudah berpikir untuk jadi seorang pelatih pada usia 25 tahun. Dari situ dia mulai mempelajari banyak sekali ilmu kepelatihan untuk kemudian langsung terjun ke dunia tersebut tepat setelah putuskan pensiun sebagai pemain. Luzern yang jadi klub terakhirnya meminta Gerardo untuk tangani tim U15 terlebih dahulu. Gerardo mendapat pelajaran bahwa berkomunikasi dengan para pemain muda membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati. Dalam hal ketenangan yang dimilikinya saat ini, dia belajar banyak dari sosok Ottmar Hitzfeld. Gerardo terus mengamati jejak kepelatihan Ottmar Hitzfeld, di mana dia menemukan cara bagaimana menghadapi tekanan dalam sebuah pertandingan besar. Intinya adalah manfaatkan waktu melatih di usia muda sebaik mungkin, karena di masa itu seorang pelatih masih memiliki banyak waktu untuk belajar. Sementara saat sudah melatih tim profesional, pelatih tidak punya banyak waktu dan cenderung mendapat kritik atas apa yang dilakukannya di pinggir lapangan. Dari melatih tim U15, Gerardo kemudian berkesempatan melatih tim Luzern U18 sampai U21. Dia memberikan dasar-dasar teknik kepada pemain muda dan mulai masuk ke elemen taktis di tim U21. Sembari memberikan pelatihan teknik, Gerardo juga sekaligus belajar tentang bagaimana cara mendapatkan manajemen, kepemimpinan, dan komunikasi yang baik. Menurutnya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi komunikasi yang seringkali membuat pemain asuhan merasa nyaman ketika berada di dekat pelatih. Satu hal yang cukup mendasar adalah kita harus selalu peduli dengan para pemain. Mereka bisa merasakan itu. Kepercayaan diri akan meningkat dan kita bisa mendapatkan lebih dari yang dikira. Ucap Gerardo dalam wawancaranya bersama The Coach's Voice. Karena dianggap memiliki potensi besar untuk jadi pelatih mumpuni, Luzern kemudian memberi kesempatan bagi Gerardo untuk melatih tim utama. Di tahun 2018, dia menggantikan peran Markus Babbel dan sukses memberikan sesuatu yang berbeda bagi klub. Gerardo yang melakukan pendekatan spesial kepada setiap pemain berhasil membawa klub mengakhiri musim dengan duduk di peringkat ketiga. Dari situ potensinya mulai diendus klub Swiss lainnya, Young Boys. Tanpa basa-basi, Young Boys memberinya kontrak untuk duduk di kursi kepelatihan tim. Ketika pertama kali datang ke Young Boys, Gerardo mendapati klub tersebut baru memenangi liga setelah 32 tahun lamanya. Praktis, tekanan besar datang mengikuti. Namun karena sudah belajar banyak dari sosok Ottmar Hitzfeld,
Gerardo bisa meredam segala tekanan dan membawa Young Boys merajai kompetisi liga dalam 3 tahun beruntun setelahnya. Torehan sejarah Gerardo berlanjut ketika dia kemudian berhasil membawa klub lolos ke kompetisi Liga Champions Eropa musim 2021-2022. Sayang seribu sayang, dongeng bersama Young Boys tidak ia lanjutkan. Menyusul kontrak yang disodorkan klub Bundesliga Bayer Leverkusen pada Juli 2021. Gaya bermain Gerardo Seoane. Dalam meramu tim racikannya, Gerardo mengedepankan permainan menyerang langsung. Dia biasanya menggunakan skema 4-4-2 atau 4-2-3-1. Pola serangan tim asuhan Gerardo bermula ketika mereka menguasai bola. Dari situ, tekanan besar-besaran akan dilakukan untuk mempersempit ruang pemain lawan. Dalam melakukan serangan, dia kerap mengandalkan pemain sayap untuk menusuk pertahanan lawan. Tak jarang pula, dua pemain sayap akan masuk ke lini pertahanan lawan dan membentuk skema 4 penyerang, di mana hal itu dikatakannya sangat efektif untuk menciptakan peluang. Selain itu, Gerardo juga akan meminta dua fullback-nya untuk maju ke depan. Sementara dua gelandang yang berada di pusat lapangan memiliki peran mengirim bola-bola panjang ketika tim tengah melakukan serangan. Dua bek yang berada di belakang pun tak jarang punya peran dalam membangun serangan. Biasanya mereka akan mengirim umpan panjang ke pemain yang punya ruang terbuka, ketika pemain lain yang berada di depan memancing lawan untuk meninggalkan wilayah kekuasaan. Kemudian ketika tim kehilangan bola, para pemain asuhan Gerardo diminta untuk segera melakukan pressing ketat. Dalam situasi seperti ini, tim biasanya akan menggiring lawan ke tepi lapangan guna mempersempit ruang atau memaksa mereka untuk melakukan umpan di wilayah sendiri dengan memberi tekanan dengan intensitas tinggi. Tujuan dari pressing ketat yang dilakukan ketika masuk ke transisi pertahanan adalah mengambil bola secepat mungkin dari penguasaan lawan. Dari situ mereka akan segera lakukan serangan langsung ke lini pertahanan lawan yang belum terorganisir secara sempurna. Skema tersebut telah dilakukannya bersama Young Boys dan Bayer Leverkusen musim lalu. Berpotensi membawa Bayer Leverkusen meraih gelar juara. Di Bayer Leverkusen, Gerardo sukses menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pelatih jempolan. Dia membuat tim tersebut mampu mencetak 80 gol, di mana itu jadi yang terbaik ketiga di liga, setelah FC Bayern dan Borussia Dortmund. Dengan raihan total 64 poin, The Werkself dibawanya duduk di tangga ketiga klasemen akhir. Pelatih yang dikontrak sampai tahun 2024 ini juga memiliki catatan yang cukup brilian, di mana dia berhasil mengumpulkan rata-rata 1,82 poin per laga dari 44 pertandingan yang dijalani sepanjang musim 2021-2022. Di tangan Gerardo Seoane, Bayer Leverkusen berjaya bersama sejumlah pemain muda. Pendekatan yang dilakukan sang pelatih dalam memberi kepercayaan diri tinggi kepada setiap pemain memunculkan sejumlah nama bintang muda di skuad, seperti Florian Wirtz, Moussa Diaby, Jeremy Frimpong, Edmond Tapsoba, Ezequiel Palacios, sampai Emine Adli. Belum lagi nama Patrick Schick, juru gedor 26 tahun yang moncar dengan koleksi 24 golnya di kompetisi Bundesliga. Dengan bekal pemain berbakat dan pengalamannya dalam meramu skuad, bukan tak mungkin bila ambisi setinggi langit Bayer Leverkusen untuk meraih gelar juara bisa segera terrealisasi bersama Gerardo Seoane.